Hari ini susah tidak mengamalkan Quran dan Sunnah? Beresiko tidak berkata-kata jujur? Beresiko. Lihat, penjara penuh dengan para ulama, penjara penuh dengan habaib, penjara penuh dengan orang-orang saleh. Tidak jelas kenapa mereka ditangkap dan dipenjara, sementara pejabat penuh dengan orang-orang salah. Ada apa dengan bangsa ini? Ketika ulamanya lurus berdasarkan Quran dan Sunnah, tidak mau tergiur dengan harta pangkat dan jabatan, walaupun sebatas wakil. Tidak ada satupun negara yang bisa mengalahkan mereka. Tidak ada satupun pasukan yang bisa menghentikan langkah mereka, sampai mereka menancapkan panji hitam mereka di bumi Ilya, bumi Tuhan. Inilah bumi Ilya. Inilah salah satu kemuliaan Masjidil Aqsa, adalah masjid di mana terakhir kemenangan umat Islam akan didapatkan. Ketika panji hitam itu sampai bertegak berkibar di sini atau di sekelilingnya di luar sana, kata Rasulullah, rontok semua akidah-akidah sesat di muka bumi. Fayakunu dinu kulluhu lillah, maka agama hanya untuk Allah semuanya. Allahu Akbar. Jika ada pertanyaan kepada kita, siapakah manusia yang pertama Allah ciptakan? Jawabannya siapa? Kompak nih ya. Siapa Bapak Ibu? Yakin? Dari mana tahu Nabi Adam manusia yang pertama diciptakan? Dari Pak Ustadz. Pak Ustadz dari mana? Dari Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran yang menjelaskan kalau Nabi Adam yang pertama diciptakan? Baik. Ketika Nabi Adam bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, pada saat itu Nabi Adam berkata terlebih dahulu sebelum bertaubat, Ya Rabb, qad syahidta li annani qad akhta'tu lak. Ya Allah, Engkau telah menyaksikan aku telah berbuat salah. Aku telah melanggar laranganmu karena cintaku kepada Hawa. Aku lupa kepada laranganmu. Aku petik dan aku makan buah pohon kayu itu bersamanya. Tapi kenapa ya Allah, dari semua buah-buahan yang aku dapati di surga ini, cuma itu yang kau larang aku memetiknya, dan aku pun tidak keracunan karena memakannya. Apakah murni semua ini perbuatanku sebagai makhluk yang lupa dan suka berbuat salah? Atau jangan-jangan kau telah menetapkan aku harus memetiknya? Nah, ini cerdasnya Nabi Adam bertanya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka apa kata Allah? Keluarlah rahasia Allah menciptakan manusia. Bal inni qad katabtuhu laka qabla khalaqtuka. Bahkan aku telah menetapkan, wahai Adam, kamu harus memetiknya sebelum aku menciptakan engkau. Allahu Akbar. Jadi memang Allah sudah menetapkan Nabi Adam harus memetik buah pohon kayu, supaya ada alasan dari Allah untuk menurunkan Nabi Adam dari surga ke dunia. Kan gak mungkin gara-gara makan buah pisang di surga, itu kulit pisang dibuang di pinggir jalan. Lupa, di pinggir jalan apa di tengah jalan? Di tengah jalan. Lah ketika lari-lari Nabi Adam dan Siti Hawa keliling surga, lupa nggak lihat kulit pisang di tengah jalan. Keinjak tuh kulit pisang, keplesetlah Nabi Adam dan Siti Hawa, sehingga jatuhlah ke Kabupaten Solok. Jatuhnya di mana Bu Nabi Adam? Di Kabupaten Solok? Bukan, di India. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka apa kata Nabi Adam? Fabima katabta alayya, karena engkau telah menetapkan aku harus memetiknya. Wa bikirami Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan demi kemuliaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fatub alayya taubati, maka terimalah taubatku. Nabi Adam ketika bertaubat menyebut nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang pertama diciptakan siapa? Nabi Adam apa Nabi Muhammad? Tadi katanya Nabi Adam. Dari Quran lagi. Allah bertanya kepada Nabi Adam, "Min aina arafta Muhammadan?" Dari mana kamu tahu Muhammad? Aku belum memberitahukan kepada engkau tentang Muhammad.
Afala khalaqta nurah qabla an takhluqas samawati wal ard? Bukankah engkau telah ciptakan cahayanya ya Allah sebelum kau ciptakan langit dan bumi? Allah sudah ciptakan cahaya Rasulullah sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Allahu akbar. Shallu ala nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Inilah kemuliaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun memang Nabi Adam manusia yang pertama Allah ciptakan secara fisik yang dibahas dalam Al-Quran. Itu Nabi Adam diciptakan secara fisik. Tapi hakikatnya Allah ciptakan terlebih dahulu Rasulullah SAW. Sebagaimana kehendaknya ketika Allah menetapkan takdir bagi alam semesta, Allah menyatakan, aku akan menciptakan makhluk terbaikku, terbaik dari segi fisik, terbaik dari segi akhlak. Tidak ada yang sebanding dengan kebaikan dan kemuliaannya. Dan aku akan memberi nama dia Ahmad atau Muhammad. Jauh sebelum langit dan bumi Allah ciptakan, Allah ciptakan Nur Muhammad. Subhanallah. Kalau beliau memang manusia terbaik, makhluk terbaik, lalu kenapa dilahirkan di akhir zaman? Kenapa tidak di awal, Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu nas menjelaskan kepada kita, innamal haya asiratun bainal haqqi wal batil. Hidup kita ini adalah pertarungan antara hak dan batil. Berbicara pertandingan dan pertarungan, kira-kira babak yang ditunggu-tunggu, babak penyisihan, babak semifinal, apa babak final? Kenapa babak final yang ditunggu-tunggu? Babak yang menentukan, penentu apa? Yang menang dan yang kalah. Kalau babak final, babak penentu siapa yang menang dan siapa yang kalah, kira-kira pemainnya pemain cadangan apa pemain yang terbaik? Yang terbaik lah. Penentuan siapa yang hebat, siapa yang menang, siapa yang kalah, betul? Maka yang diturunkan yang terbaik. Akhir zaman adalah penetapan siapa yang terbaik antara Allah dan iblis, antara Hizbullah dan Hizbus Syaitan, betul? Maka yang diturunkan yang terbaik. Nah, yang terbaik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dilahirkannya di akhir zaman. Maka hadirnya beliau satu, untuk menegaskan kepada semua makhluk hanya Allah Tuhan di alam semesta ini, betul? Yang kedua, Rasulullah dilahirkan di akhir zaman untuk membuktikan kehebatan Islam sebagai fitrah manusia. Yang ketiga, Allah lahirkan Rasulullah di akhir zaman untuk membuktikan kehebatan Quran dan kebenaran Quran sebagai wahyu Allah, bukan karangan malaikat Jibril dan sebagainya. Dan yang terakhir, untuk membuktikan kemuliaan beliau sebagai makhluk Allah yang terbaik. Makanya beliau dilahirkan di akhir zaman. Kalau saya di akhir bulan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah gambaran bagaimana mulianya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagialah mereka yang menjadi umat Nabi Muhammad. Baik Bapak Ibu, itu yang pertama. Dan berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya coba bukakan dulu satu file. Ini harusnya pakai laptop saya Bapak Ibu, namun karena saya lupa, ternyata saya ketinggalan charger laptop saya sehingga baterainya udah mau habis, maka saya gunakan laptop yang lain. Ini materinya saya pindahkan dulu ke laptopnya teman kami ini Bapak Ibu sekalian. Dan mohon maaf sekali lagi, saya coba bukakan dulu filenya. Nah Bapak Ibu saksikan ini, saya perlihatkan pada Bapak Ibu peradaban para nabi dan rasul. Nabi Adam ternyata dilahirkan ke dunia tidak lebih dari tahun ini. Dari beberapa kitab yang kami dapatkan, Nabi Adam dilahirkan ternyata di 5872 sebelum Masehi turun ke muka bumi. Jadi peradaban manusia di bumi ini belum 8000 tahun, belum. Kemudian Nabi Nuh sebagai rasul yang pertama, bukan rasul yang pertama dari Nabi Adam, bukan. Nabi Adam bukan nabi dan rasul. Nabi Adam, Nabi Syis, Nabi Idris adalah nabi, bukan rasul.
Kenapa mereka nabi bukan rasul? Karena manusia pada saat itu masih menyembah Allah. Belum ada penyembahan kepada selain Allah. Di zaman Nabi Nuh manusia menyembah selain Allah, baru beliau menjadi rasul yang pertama. Silakan Bapak Ibu kaji di dalam beberapa tafsir Al-Quran. Bahkan di dalam Al-Quran Allah tegaskan hal ini tentang Nabi Nuh alaihissalam. Ya, sehingga ada surat khusus, surat Nuh. Tidak ada surat Adam. Ada tidak? Tidak ada. Yang ada surat Nuh alaihissalam. Itu untuk menjadi saksi bahwa manusia menyembah selain Allah terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dan Nabi Nuh nanti adalah Nabi yang pertama dipanggil untuk disidang, dimintai pertanggungjawabannya. Di saat itulah Allah tunjukkan kemuliaan kita. Seperti apa peristiwanya? Nah, Rasulullah bersabda, Yud'a Nuhun yaumal qiyamah. Kalimatnya begitu. Ini hadis Rasulullah. Saya temukan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya, surat Al-Baqarah ayat 143. Tafsirnya. Yud'a Nuhun yaumal qiyamah. Dipanggil Nabi Nuh pada hari kiamat. Ta'al ya Nuh, kemari engkau Nuh. Labbaika wa sa'dika ya Rabb, kullu khairin biyadik. Setiap nabi dan rasul termasuk malaikat, jadi jika dipanggil Allah, jawabannya apa? Labbaika wa sa'daika ya Rabb, kullu khairin biyadik. Kami penuhi panggilanmu ya Allah, segala kebaikan adalah datang dari sisimu. Hal balagta ya Nuh, apakah kau telah menyampaikan perintahku kepadamu hai Nuh? Apakah kau sudah seru umatmu menyembahku dan tidak mempersekutukan aku, kata Allah. Apa jawaban Nabi Nuh? Bala ya Rabb, qad balagh. Betul ya Allah, aku telah menyampaikan perintahmu pada mereka. Sebetulnya Allah tidak perlu bertanya, karena Allah Maha tahu. Tapi yang Allah inginkan kesaksian di antara sesama umat manusia. Kita tahu Nabi Nuh alaihissalam diutus menjadi Nabi dan Rasul Allah di usia 480 tahun. Dakwah 120 tahun sampai usianya 600 tahun. Hanya sedikit yang beriman. Kebanyakan umat Nabi Nuh mendustakannya. Maka Allah catat itu di dalam surat Nuh di dalam Al-Quran. Ya. Maka ketika Nabi Nuh bertanya, menjawab, Bala ya Rabb, qad balagh. Betul ya Allah, aku telah menyampaikan. Maka Allah tanya umatnya, Hal balaghakum? Hal balaghakum? Ya, apakah dia telah menyampaikan kepadamu? Hal balaghahu ilaikum? Apakah Nuh telah menyeru kalian menyembahku dan tidak mempersekutukan aku? Karena di dunianya mengingkari Nabi Nuh, maka di akhirat pun mereka beringkar janji, mengingkari Nabi Nuh. Ya Allah ya Rabbana, wahai Allah Tuhan kami, ma atana min ahadin wa ma atana min nadirin. Nuh enggak pernah datang ya Allah kepada kami. Enggak pernah Nuh menyeru kami agar kami menyembahmu dan tidak mempersekutukan Engkau. Dan Nuh tidak pernah datang memberikan peringatan kepada kami jika kami tidak menyembah Engkau, Engkau menyiksa dan mengazab kami. Enggak pernah ya Allah. Kaget Nabi Nuh. Kenapa Nabi Nuh kaget? Umatnya mengingkarinya. 120 tahun dakwah diingkari, didustakan. Terbelalak Nabi Nuh. Kalian kurang ajar kalian ya. Kalau bahasa saya mungkin begitu. Tapi saya bukan Nabi Nuh. Maka apa kata Allah kepada Nabi Nuh? Nuh, ma yashhad laka ya Nuh? Siapa yang menjadi saksi Nuh? Kata mereka engkau enggak pernah datang pada mereka. Kata mereka engkau tidak pernah memperingatkan mereka. Kira-kira siapa yang menjadi saksi? Pak, Bu, kira-kira siapa? Orang Solok. Loh, ya iya termasuk. Masa enggak termasuk? Amin. Maka dengan mantap Malik Nabi Nuh menjawab, alladzina yashhaduna li'annani qad balagtu risalata kiram Muhammad wa ummatuh. Yang menjadi saksi bagiku ya Allah, kalau aku telah menyampaikan perintahmu kepada mereka dan menyuruh mereka menyembahmu, hanya tidak masukkan engkau adalah Rasulullah Muhammad SAW dan umatnya. Maka dipanggil Rasulullah dan umatnya, termasuk orang Solok kan. Umat siapa? Umatnya kan. Mau dipanggil nanti? Harus.
Ini kemuliaan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Kemuliaan umat Nabi Muhammad. Hal balag, apakah betul Nuh telah menyampaikan perintahku kepada mereka? Maka dengan mantap Rasulullah SAW menjawab, bala ya Rabb, ajal, innahu qad ballagha risalatak ya Rabb ilaihim. Betul ya Allah, mereka telah menyampaikan risalahmu kepada mereka. Beliau telah menyampaikannya. Hati alayya budahadan, coba datangkan saksinya kepada buktinya. Maka Rasulullah memanggil para penghafal Quran dari umatnya. Allahu Akbar. Terbayang tidak jika salah satu dari penghafal Quran itu adalah putra putri kita? Aina sahibul Quran? Aina sahibul Quran? Mana sahibul Quran? Mana sahibul Quran? Mana para penghafal Quran itu? Maka majulah para penghafal Quran. Maka Rasul menunjukkan pada mereka, baca surat ini ayat sekian. Maka dibacalah surat Nuh oleh mereka. Terbelahlah kaum umat Nabi Nuh. Tidak menyangka umat akhir zaman membongkar kebohongan mereka dan membenarkan kerasulan Nabi Nuh alaihi salam. Allahu Akbar. Inilah kemuliaan umat akhir zaman. Maka tidak terbayang jika ternyata salah satu dari penghafal Quran itu adalah putra putri kita. Inilah mulianya penghafal Quran. Kamu baca surat ini ayat sekian. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Jika ternyata putra kita, putri kita menyelamatkan reputasi Nabi dan Rasul, ketika di sidang mereka dimintai pertanggungjawabannya. Allahu Akbar. Ini kemuliaan dahsyat. Maka tidak salah kalau Rasulullah SAW mengatakan, para penghafal Quran akan memilih surganya sendiri-sendiri, tergantung hafalan Qurannya. Hafal 30 juz berarti surganya paling tinggi. Bapak Ibu hafal berapa juz? Saya lihat tadi rajin habis maghrib baca Quran. Bu, hafal berapa juz, Bu? 30 juz apa juz 30? Pak, hafal berapa juz, Pak? 30 juz, Pak? Atau juz 30, Pak? Dibalik. Halo, jamaah. Kemana ini kok nggak ada jawaban? Lanjut Bapak Ibu. Sampai jam berapa? Sampai selesai. Selesai subuh nggak apa-apa. Saya tagih ya. Sampai subuh saya tagih. Tapi nggak akan sampai subuh ini. Paling jam berapa sekarang? Jam setengah 9. Udah mau jam 9 ya. Paling jam setengah 10 udah pada bubar nih. Pada muntaber. Tahu muntaber? Mundur tanpa berita. Kemana ini jamaahnya ini? Menghilang. Lanjut. Sekali lagi, inilah saat di mana Allah membuktikan kebenaran Qurannya. Inilah saat di mana Allah tunjukkan kemuliaan Rasulullah SAW dan umatnya. Dan itulah saat di mana Allah tunjukkan kemuliaan para penghafal Quran. Maka para penghafal Quran mereka membacakan surat demi surat, termasuk itu. Dan bukan hanya Nabi Nuh, semua Nabi dan Rasul ketika diingkari oleh umatnya di hadapan Allah, para penghafal Quran dari umat Nabi Muhammad inilah yang akan membebaskan mereka, menolong mereka, dan membenarkan mereka. Maka tidak salah kalau Allah turunkan hal ini di dalam satu surat khusus Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 143. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami telah menjadikan kalian sebagai umat yang terpilih, ummatan wasatan, litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian menjadi saksi bagi umat manusia nanti di padang mahsyar. Quran yang menjadi modal kita untuk menjadi saksi, menyelamatkan reputasi dan nama baik para nabi dan rasul. Allahu Akbar. Nah, ini mulianya umat akhir zaman dan indahnya menjadi penghafal Quran. Ya Bapak Ibu, hafalin Qurannya ya, biar nanti kita yang dipanggil sama Rasulullah. Betul? Udah berapa juz nih? Sehari berapa juz, Bu? Ngapalin, Bu? Saya sehari 3 juz, Bu. Jangan kalah sama saya, Bu. Pagi-pagi saya juz melon, siang juz alpukat. Bu, hafalin Quran, Bu ya. Nih, tentang kemuliaan penghafal Quran. Ustaz, saya mohon maaf, biasa kalau ceramah saya berdiri. Nggak apa-apa Pak Ustaz.
biar ibu-ibunya kelihatan nih. Bu, boleh berdiri, Bu? Ya biar kelihatan. Kasihan ibu-ibu yang belakang, mana ustadznya ya, nanti ininya lehernya sakit. Bapak Ibu yang dimati Allah, ini satu saya bahas tentang kemuliaan penghafal Quran. Yu'ta li sahibil Quran jannatah, dihadapkan kepada si penghafal Quran surganya. Si penghafal Quran ketika berada di depan surganya, dia berkata, ya Ridwan, iftah hadzal bab, ragibtu an arifa kaifa kana jannati. Ridwan, cepat buka surga ini, aku ingin tahu seperti apa indahnya surgaku. Intazir lahza ya sayyidi, sebentar Tuhan. Apakah Anda hafal Quran? Hal indaka syai'un minal Quran? Taban, hafiztuhu kamilan. Apakah Anda hafal Quran? Tentu saja saya hafal semula 30 juz. Dan iqra ma indaka minal Quran. Kalau gitu bacalah Quran yang Anda hafal. Maka si penghafal Quran itu membaca Quran. Ketika dia membaca Quran, ayat demi ayat, surat demi surat, tubuhnya naik, maka surga demi surga dia lewati. Karena tubuhnya naik, dia berhenti karena kaget. La tangtahi ya sahibal Quran, istamir warattil kama turatar fid dunya. Jangan berhenti hai penghafal Quran, teruslah bacakan Quranmu. Ya, dan tartilah membacanya sebagaimana Anda tartil ketika di dunia. Maka si sahibul Quran ini membaca Quran ayat demi ayat, surat demi surat. Tubuhnya naik, surga demi surga dia lewati. Terus surga demi surga dia lewati selama dia membaca Quran, sampai kepada ayat yang terakhir yang dia baca. Kalau hafal 30 juz, surat terakhir apa? Anas. Hafal Bu Anas, Bu? Hafal ya. Juz 30. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Disitulah dia berhenti. Dia berhenti di ayat yang terakhir dan surganya paling tinggi. Hiya jannatuk ya sahibal Quran. Inilah surga Anda wahai penghafal Quran. Fa inna manzilataka fil jannah 'inda akhir ayatin taqra'uha. Karena tempatmu di surga ini ditentukan oleh hafalan Quran yang Anda baca. Kalau hafal 30 juz, surganya paling tinggi Firdaus. Kalau hafal juz 30, surganya paling tinggal. Surga apa? Bu, gimana? Jadi mau masuk surganya, Bu? Halo? Ini gak ada yang berminat masuk surga ini. Bu, mau masuk surga, Bu? Yang jawab sebagian. Berarti peminatnya sebagian nih. Selebihnya minat kemana? Pak, Bapak Ibu mau masuk surga? Mau langsung apa mau masuk dulu ke neraka? Hebat langsung. Berapa juz hafal Qurannya? Subhanallah. Inilah kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW. Quran yang membuat kita tahu seperti apa kesaksian para Nabi dan Rasul nanti. Seperti apa gambaran para Nabi dan Rasul kita yang menyelamatkan. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimati Allah Subhanahu wa taala, para penghafal Quran itu nanti akan Allah pertemukan di sini. Mereka lah nanti yang akan memuliakan Allah, para Nabi dan Rasul dengan jihad mereka. Di tempat inilah nanti mereka bertemu pasukan Allah dengan pasukan Hizbus Syaitan. Lebih tepatnya lagi di masjid ini. Di masjid inilah nanti pertemuan antara Nabi Isa dengan Imam Mahdi. Di masjid inilah di mana Nabi Isa turun, karena di masjid inilah terdapatnya menara Isa bin Maryam, menara putih. Ketika itu akan salat subuh berjamaah. Wa qad uqimatis shalah, dan sungguh salat subuh sudah dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Sudah komat. Wa imamukum minkum, dan imamnya dari kalangan kalian, Imam Mahdi. Wa yusawwu sufufakum, Imam Mahdi meluruskan saf salat kalian. Istawu sufufakum, terus watadilu. Kalau Umar bin Khattab di masa Rasulullah hidup itu meluruskannya pakai pedang. Cuma Umar yang kalau mau salat berjamaah bawa pedang. Mau lurus gak? Kalau nggak lurus saya potong kaki mulu. Kebayang kalau Umar ada sekarang.
pandemi gak masalah. Seperti di masjid ini kan rapat ya, rapat kan, jadi nggak perlu pakai pedang. Habis tuh masjid yang lain dipotongin kakinya karena nggak mau rapat, gara-gara pandemi. Ketika imamnya meluruskan saf salatnya, fanazala Isa bin Maryam, nah turunlah Nabi Isa di sini. Indal manaratil bayda, di samping menara putih syarqiyah Damaskus, di Damaskus Timur. Karena cuma masjid ini di Damaskus Timur, Aleppo, yang punya menara putih. Turun Nabi bisa memegang sayap dua malaikat. Ketika turun, Imam Mahdi berkata, "Ta'ali Nabi Allah, sholli lana." Mari Nabi Allah, imami kami salat. Imam Mahdi mundur. Ternyata Nabi Isa mendorong Imam Mahdi, "La taqaddam, hadihi uqimat lak." Anda ke depan, ini salat bagi Anda. Ya. Inna ba'dakum li ba'din umara. Sebagian kalian pemimpin bagi sebagian yang lain. Inilah hebatnya umat akhir zaman. Tukramatul hadhil ummah, kemuliaan yang Allah berikan pada umat ini. Terbayang tidak Bapak Ibu, mulianya orang mengamalkan sunnah. Nabi Isa makmum di belakang Imam Mahdi. Apakah Imam Mahdi lebih mulia? Bukan. Tapi saking mulianya Rasulullah SAW, siapapun yang memimpin pengamalan sunnah, Nabi ikut makmum kepadanya. Minna yusalli khalfahu Isa bin Maryam, dari keturunanku, kata Rasulullah, akan ada laki-laki yang Isa bin Maryam akan makmum di belakangnya. Inilah mulianya pengamal sunnah di akhir zaman. Amin. Jamaah, oi jamaah, bisa diikuti? Saya ngikutin Ustadz Maulana biar masuk TV. Bingung saya mau masuk TV gimana? TV-nya kecil, badan saya besar. Halo, jamaah, pengen masuk TV? Insya Allah nih lagi direkam nih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selesai sholat berjamaah, Nabi SAW berkata, "Iftahil bab," buka pintu masjid ini. Ketika pintu masjid ini dibuka, maka tampaklah Dajjal dengan 70.000 pengikutnya. Innahu sayati ilaikum wa yattabi'unahu sab'una alaf al-yahud min wadi Isfahan ala jabhatil faras. Dia akan datang menjumpai kalian. Tidak ada tanah, kata Rasulullah, sejengkal pun di muka bumi, melainkan Dajjal akan datang ke sana. Berarti Dajjal akan datang ke Cupak. Loh, kata Rasulullah begitu. Tidak ada tanah sejengkal pun di muka bumi, melainkan Dajjal akan datang kepadanya. Berarti termasuk Cupak, betul? Sudah siap kedatangan Dajjal? Mau diterima apa mau ditolak? Benar. Benar ditolak. Itu di HP diliatin. Nah, kecuali 4 titik. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, dan Masjid Tur di Sinai tidak akan bisa dimasuki Dajjal. Termasuk masjid-masjid di muka bumi. Saya yakin Allah melindungi. Kenapa demikian? Karena selama masjid itu dipakai sholat berjamaah, selama masjid itu dipakai kajian menuntut ilmu Al-Quran dan Sunnah, maka di saat itu malaikat turun, hafaz alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun melindungi mereka, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah berikan rahmat kepada mereka. Ingat, kenapa Masjidil Haram tidak bisa dimasuki Dajjal? Kenapa Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, dan Masjid Tur Sinai tidak bisa dimasuki Dajjal? Li'anna likulli bawabih lahu malakan, likulli babin bawabiha. Karena setiap pintunya dijaga oleh malaikat, maka termasuk Masjid Asy-Syuhada, apalagi Masjid Asy-Syuhada. Kok yang amin cuma 4 orang? Ah, gitu dong, kompak. Amin. Maka pandemi COVID-19 seyogianya jika betul-betul dilaksanakan, membuat malaikat tidak datang ke masjid-masjid di muka bumi. Kenapa? Karena masjidnya kosong kan? Betul. Ah, itulah sistem Dajjal. Halo. Jadi gimana? Tetap rapat? Selesai pandeminya? Selesai. Maka kita tidak pakai masker kan? Oh, pakai masker ini. Allahu Akbar. Oh,
warahmatullahi wabarakatuh. Oh, belum selesai. Kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Amin. Biar penghasilan kita mengalahkan penghasilan para pejabat. Aneh. Di saat rakyat kehilangan mata pencaharian, di saat rakyat berujung antara hidup dan mati, para pejabat melonjak penghasilan mereka. Ada apa di balik pandemi? Betul? Aneh kan? Kami tidak bodoh dan kami tidak mau dibodoh-bodohi. Betul? Allahu Akbar. Pada banyak kehilangan pekerjaan gara-gara pandemi. Tapi kok para pejabat gajinya pada naik melipat ganda di masa pandemi? Halo, saya udah tanya tadi, aman apa enggak? Ini tanda akhir zaman, Bapak. Inilah fitnah. Semua ini terjadi kasih sayang Allah. Kenapa kasih sayang Allah? Karena Allah tidak ridho kita disiksa di akhirat kelak. Ini kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW. Gara-gara cinta Allah kepada Nabi Muhammad, Allah hilangkan siksaan bagi kita di akhirat. Amin. Makanya tadi lantang bener, mau mampir dulu ke neraka apa mau langsung yakin loh. Walaupun baru dengar hadisnya atau belum dengar hadisnya, Rasulullah bersabda, ummati hadhihi ummatun marhumatun. Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. Laisa laha iqabun fil akhirah. Umatku tidak akan disiksa di akhirat. Yang amin cuma 2 orang. Kemana ini kayak nggak semangat ini jamaah? Jadi masuk surganya? Kok diam aja? Senang tidak Bapak Ibu? Rasulullah bersabda, demi Allah hadisnya sahih kok. Silakan buka di dalam kitab Fadailin Nabi Muhammad SAW, Sahih Muslim. Kitabul Fadail, bab fadl Nabi Muhammad SAW min sayyidil khalaik. Gara-gara Allah cinta kepada Rasulullah, Allah haramkan siksaan bagi umatnya di akhirat kelak. Ummati hadhihi ummatun marhumatun laisa laha iqabun fil akhirah. Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati dan tidak akan disiksa di akhirat. Lakinna iqabuha ujirat fid dunya. Siksaannya Allah segerakan di dunia. Ya, jadi tidak ada siksa di akhirat bukan berarti kita tidak disiksa. Disiksa atas dosa-dosa kita, tapi disiksanya di dunia. Kaifa yakunu dzalik ya Rasulullah? Bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah? 3 cara. Allah segerakan siksaan bagi kita di dunia sehingga kita tinggal menikmati kebaikan kita nanti di akhirat pahalanya. 1. Bil fitani. Dengan fitnah, huru-hara dan panasnya geopolitik seperti sekarang. Sadari Bapak Ibu, hari ini susah tidak mengamalkan Quran dan Sunnah? Beresiko tidak berkata-kata jujur? Beresiko. Lihat, penjara penuh dengan para ulama, penjara penuh dengan habaib, penjara penuh dengan orang-orang saleh. Tidak jelas kenapa mereka ditangkap dan dipenjara, sementara jabat penuh dengan orang-orang salah. Oh, halo jamaah. Oi jamaah. Apa saya berkata dusta? Ya. Apakah saya berkata cocok logi? Ya. Bapak yang dirahmati Allah. Cara pertama Allah habiskan dosa-dosa kita di dunia sehingga di akhirat kita tidak disiksa. Allah hadirkan ujian imtihanul iman yang sangat dahsyat. Ujian keimanan, fitnah akhir zaman. Gambaran fitnahnya, ini hadisnya saya sampaikan nih. Di dalam kitab Nasaihul Ibad
karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, riwayat Imam Ahmad rahimahullah. Rasulullah bersabda, sayati ala ummati zamanun, akan datang pada umatku satu zaman, ru'asauhum kal asadi, pemimpin mereka bagaikan singa, wa wuzarauhum kaziab, dan para menterinya bagaikan serigala, wa qudatuhum kal kilab, para penegak hukumnya bagaikan anjing, wa sayrun nas kal agnam, dan rakyatnya bagaikan domba. Fa kaifa yaisul ghanam indal asadi wadh-dhi'abi wal kilab, maka bagaimana domba bisa hidup jika di tengah-tengah mereka ada singa, serigala dan anjing? Kira-kira bisakah domba hidup di tengah-tengah singa, serigala dan anjing? Itu gambaran fitnah yang akan datang menimpa umat Rasulullah SAW. Boleh saya bahas di sini? Kalau nggak boleh saya pulang. Yang pertama, kata Rasulullah, akan datang satu zaman pada umatku, pemimpin mereka bagaikan singa. Sebentar nih, apa yang kita tahu dari singa? Sadis. Cocok tuh, sadis. Lihat perlakuan mereka di pinggir jalan tol. Keceletot saya. Di luar negeri ya, bukan di Indonesia ya. Apa lagi? Betul. Ada julukan bagi singa apa? Raja apa? Raja hutan. Pernah bertemu sama singa? Singa dijuluki raja hutan. Tidak ada pemilu di hutan, singa tetap rajanya. Mau menang mau kalah, tetap singa jadi rajanya. Karena di hutan. Dan singa menjadi raja hutan bukan karena dia paling benar, bukan dia adil dan bijaksana, tapi singa menjadi raja di hutan karena dia paling kuat. Betul? Karena dia paling kuat, dia punya segalanya. Betul? Punya segalanya lah, maka dia jadi paling kuat. Karena dia paling kuat, dia jadi raja di hutan. Maka apa yang terjadi ketika singa bertemu dengan kuda? Apa yang terjadi ketika singa bertemu dengan kuda di hutan? Dimakan itu kuda, padahal kuda rakyat hutan. Ketika singa bertemu dengan rusa, apa yang terjadi? Rusa dimakan, padahal rusa rakyatnya sendiri. Nah, ini kata Rasulullah, sayati ala ummati zamanun ru'asahum kal asri, akan datang satu zaman pada umatku, pemimpinnya bagaikan singa, memakanin rakyatnya sendiri. Sudah terjadi belum? Di negeri entah berantah, di negeri autopilot, di negeri 62. Di mana? Di Solok? Belum? Enggak ada ya? Amin. Di Sumbar enggak ada? Amin, di Sumbar enggak ada ya? Halo? Jamaah. Woi jamaah. Apa saya terlalu ekstrim? Ketika pemimpinnya bagaikan singa, wa wuzarauhum kadhiab, kata Rasulullah SAW, maka para menterinya, catat, para menterinya bagaikan serigala. Yang namanya serigala tidak sekuat singa, tapi rakusnya nggak kalah sama singa. Betul. Segala macam proyek dilahap tuh sampai sama menterinya. Sampai ada menteri segala urusan. Semua urusan dia lahap. Itu serigala. Tapi karena serigala menyaksikan singa dagingnya tebal-tebal banyak-banyak, maka kumpul tuh serigala di istana singa. Biar dapat daging. Tapi serigala tidak sekuat singa. Betapapun di hutan yang dihadapi adalah gembalaan domba, kawanan domba, si serigala tidak seperti singa menerkam langsung, tidak, tapi main strategi. Apa strateginya? Nyamar serigala berbulu domba.
Sehingga ada istilah serigala berbulu domba. Itu serigala disuruh mengerjakan proyek infrastruktur, proyek apa lagi? Tapi dananya tidak ada. Sementara domba punya banyak dana tuh. Ada dana haji, ada dana wakaf. Maka nyamar itu serigala menjadi domba. Pakai kerudung tuh serigala. Halo? Sudah terjadi belum? Bukti kebenaran Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasulullah tidak pernah berdusta. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada yang disampaikan oleh Muhammad, bukan kehendaknya sendiri, melainkan wahyu yang aku turunkan kepadanya, kata Allah. Surat An-Najm ayat 2 dan 3. Itu wahyu Allah. Maka tidak mungkin bertentangan antara Quran dan hadis. Tidak mungkin Rasulullah berdusta. Loh, kok saya sampaikan hadisnya disebut cocok logi dan peramal? Siapa yang bilang gitu? Tuh yang punya kunci surga. Yang bilang kita ahlul bid'ah, mereka ahlus sunnah. Halo? Jamaah. Lanjut. Gara-gara serigala nyamar jadi menteri, berubah yang namanya bank menjadi bank syariah. Betul. Karena domba punya banyak dana. Ketika presiden jadi presiden. Keceletot saya. Tolong diedit ya. Ketika pemimpinnya bagaikan singa, menterinya bagaikan serigala, maka waqudatuhum kalkila. Catat, para penegak hukumnya bagaikan anjing. Yang namanya anjing akan nurut sama orang yang ngasih daging. Betul? Maka anjing suka dijadikan penjaga rumah. Ada rumah mewah di atas gunung. Ketika datang, yang datang bukan pemilik rumah, malah anjingnya yang nyantronin kita. Betul? Maka celaka anjing ketika menjadi penjaga rumah. Kenapa? Karena anjing tidak bisa membedakan mana tamu, mana maling. Tuh tahu tuh. Karena anjing tidak bisa membedakan mana tamu, mana maling. Walaupun yang datang tamu, apalagi tamunya orang mulia, keturunan orang mulia, apalagi ini tamu baru pulang dari tanah suci, karena ini tamu tidak bawa daging, digonggong sampai hari ini. Betul? Sudah terjadi? Karena tidak bawa daging. Sebaliknya, walaupun yang datang maling, tapi karena maling bawa daging, adem tuh anjing, makanin daging yang dikasih sama maling. Maka maling masuk ke rumah majikannya, habis harta majikannya dicuri, emasnya dicuri, betul? Minyaknya dicuri, nikelnya dicuri, sampai niknya pun dicuri. Halo? Allahu Akbar. Ini yang terjadi. Maka ketika pemimpinnya bagaikan singa, menterinya bagaikan serigala, penegak hukumnya bagaikan anjing, wasairun nas kal agnam, maka rakyatnya, kata Rasulullah, bagaikan domba. Ketika domba berada di padang rumput, apa yang domba suarakan, teriakan? Halo? Nggak ada domba di Solok? Nggak ada. Pantas nggak pada bunyi ini? Ketika domba berada di padang rumput, apa yang domba suarakan? Persis tuh. Ketika domba berada di padang rumput, mbe. Domba berada di kandang, mbe. Dibawa ke pasar hewan, mbe. Itu golok sudah di leher, mbe. Pasrah tuh rakyat, kata Rasulullah. Ya karena tidak bisa hidup. Bagaimana bisa hidup? Lalu pemimpinnya singa, menterinya serigala, penegak hukumnya anjing. Bagaimana domba bisa hidup, kata Rasulullah. Fa kaifa ya'ishul ghanam indal asri wa dhibi wal kilab. Maka pasrah tuh domba, persis seperti sekarang. Mau divaksin pasrah kan? Halo? Betul tidak? Nah, ini fitnah akhir zaman. Pasti terjadi, kata Rasulullah.
Tetapi jika sehebat itu pun fitnah itu tidak membuat kita kehilangan iman dan Islam, dijamin Allah habiskan dosa-dosanya di dunia. Di akhirat tinggal menikmati surga. Amin. Allahu Akbar. Semangat. Giliran divaksin. Bener nih, takbir berani di depan saja. Halo. Allah. Bapak Ibu, saya hanya berbicara fakta. Dan ini fakta yang disebutkan dalam hadis Rasulullah, betul? Yang kedua, wabizalazila, dengan bencana alam. Ya. Maka siapapun yang meninggal karena bencana alam, jika dia tanpa mengorbankan iman dan Islam, Allah janjikan dia akan mendapatkan surga di akhirat, tidak disiksa, habis dengan bencana alam itu dosa-dosanya. Maka dia tinggal menikmati pahala kebaikannya di akhirat kelak. Kita lihat bencana alam yang satu ini Bapak Ibu, sesuatu bencana alam yang dahsyat luar biasa, yang belum pernah terjadi seumur hidup kita hidup di dunia. Kali ini terjadi. Ini dari atas, Bapak Ibu bisa saksikan. Dari atas seperti ini terlihat tanah bergerak seperti air, rumah-rumah dihancurkan luluh lantang, seperti di blender Bapak Ibu. Seperti di blender. Saya bertemu dengan salah seorang relawan yang baru pulang langsung dari Palu. Dalam kendaraan kami, satu kendaraan, dia menangis sambil cerita apa yang beliau saksikan seumur hidup beliau dengan peristiwa ini. Ustaz, saya melihat bumi seperti digilas begitu. Ada satu lubang, yang di lubang itu dalam sekali, itu saya terlihat atap rumah ada di bawah sana. Jadi rumah itu tenggelam, dibikin begitu, disilang. Kemudian orang-orang pada ditimbun maksud saya. Ada yang kepalanya di bawah, kakinya di atas. Yang muncul cuma kaki aja. Dan itu semuanya rata, termasuk bayi pun ikut menjadi korban. Luar biasa. Ada apa? Bukankah Indonesia mayoritas umat Islam? Bukankah di kita banyak ulamanya, hebat-hebat ulama kita, sampai bergelar profesor tuh ulama kita. Tidak cukup dengan gelar kiai haji, profesor ditambah gelarnya. Dan ketika ulama-ulama kita ceramah, ribuan yang hadir. Beda dengan kajian akhir zaman, ratusan, cuma puluhan yang hadir. Ya. Ada apa dengan bangsa ini? Bapak Ibu, angkat tangan yang hadir di masjid ini, yang pernah sekali saja mendengar Brunei Darussalam diberitakan terkena bencana alam. Sekali saja. Baik di TV, di radio, atau di WA. Pernah? Sekali seumur hidup belum? Kok bisa? Indonesia? Apa masalahnya, hamba Allah? Kok bisa? Kita mayoritas umat Islam kok masjid ribuan jutaan di Indonesia. Di Solok aja banyak masjid kan? Tadi saya makan azan terdengar, kirain dari sini. Beda lagi masjidnya. Ada apa? Dua penyebabnya. Sinfani min ummati, idza saruhan sarhatil ummah, wa idza fasadan fasadatil ummah. Ada dua pilar dari umatku. Jika keduanya baik, maka baiklah umatku. Jika salah satunya atau keduanya hancur, hancurlah umatku. Apakah itu? Dua tadi, dua pilar yang jika dia baik maka baik umatku. Ulama dan umara. Ketika ulamanya lurus berdasarkan Quran dan Sunnah, tidak mau tergiur dengan harta, pangkat dan jabatan, walaupun sebatas wakil. Wakil RT, Pak. Tidak, tetapi istiqomah dalam mengamalkan Quran dan Sunnah. Dan ketika pemimpinnya adil bijaksana, takut apabila dia zalim, maka tunduk pada dan patuh pada perintah Allah dan taat pada ulama sebagaimana para sahabat taat pada Rasulnya, maka dijamin negaranya aman sentosa. Sebaliknya, jika umat ulamanya cinta dunia, tergiur dengan pangkat dan jabatan, ketika umaronya, pemimpinnya tergiur dengan harta, tidak berpikir keadilan dan kezaliman, tidak berpikir kalau perbuatannya akan dihisab Allah, maka hancurlah negara tadi. Ini contohnya. Untuk mengenai keberkatan, mereka ingin melihat syiar Islam di negara ini bertambah teguh dan menjaga. Mereka ingin tegaskan bahawa negara Brunei Darussalam
Subhanallah. Pemimpinnya menjadikan agama sebagai landasan untuk membangun rakyatnya. Betul? Yang terakhir tuh indah kata-katanya. Pertahankanlah kebenaran dalam agama sekalipun banyak pihak tidak menyukainya. Betul? Ada sebuah negara di wilayah entah berantah, mereka memandang bahwa negara tidak maju jika politik dicampurkan dengan agama. Maka agama harus dipisahkan dari politik. Itu katanya revolusi. Revolusi apa? Saya tidak tahu. Justru dia menjauhkan agama dari politik. Akhirnya habis tuh negaranya diazab Allah. Betul? Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu cara yang kedua Allah menghabiskan dosa-dosa di dunia, karena sebab cinta Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, cara Allah habiskan dosa-dosa kita di dunia dengan azab dan dengan segala cara Allah mencintai kita, maka tidak disiksa di akhirat adalah dengan al-qatslu, pembantaian. Dibantai di Palestina, dibantai di Suriah. Sekarang kembali bergejolak saudara-saudara kita. Baru saja saya buka, dan saya buka hari ini tadi pagi sejak saya berangkat. Saudara-saudara kita di Kashmir, saudara-saudara kita di Yaman, saudara-saudara kita di Kashmir dizolimi oleh oleh orang-orang Hindu India. Nah, kita harus melakukan unjuk rasa ini, harus mengatakan sebuah hak kebenaran bahwa tidak boleh ada kezoliman dan tetesan darah di bumi Kashmir. Apa yang dilakukan oleh pemerintah India, jika membiarkan, ini akan menjadi bumerang kemarahan bagi kita. Betul? Bapak Ibu, saya yang belum saya pindahkan, masih di HP saya, itu berita terbaru tadi saya segar. Saya miris sekali, berdarah-darah sekarang Kashmir. Begitu juga dengan Ajwaf, perbatasan antara Pakistan, kalau Kashmir perbatasan Pakistan India, kalau Ajwaf perbatasan Irak dengan Iran. Selalu ada buffer yang itu adalah umat Islam, dan dibikin umat Islam jadi bual-bualan kejahatan mereka. Sebagaimana di Rohingya ada Arakan, ada kaum muslimin Arakan Rohingya di Myanmar, selalu menjadi korban dari kebiadaban mereka. Tapi tidak ada yang menyebut mereka teroris. Betul? Giliran kita membela hak kita, dikirain kita membela dan hak asasi manusia kita yang disebut teroris. Kok korban jadi pelaku? Kok korban jadi tersangka? Itulah akhir bulan. Akhir bulan apa akhir zaman? Akhir zaman. Tapi di akhir bulan orang bisa jadi brutal juga. Karena ya itulah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terkecuali saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Saudara kita di Palestina, mereka menderita bagaimana kezaliman dari dulu Bapak Ibu, sejak 1948. Dan ini justru menimpa masjid kiblat kita yang pertama, Masjidil Aqsa, Bapak Ibu. Baik, seperti apa kezaliman yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina, Bapak Ibu sekalian. Ini saya perlihatkan bagaimana kezaliman Yahudi kepada saudara kita di Palestina. Bapak Ibu, terlalu banyak kezaliman yang saya simpan di sini. Bapak Ibu bisa saksikan bagaimana zalimnya bangsa Yahudi, dan ini dibiarkan karena korbannya umat Islam. Zolim tidak, Bapak Ibu. Ini yang mereka lakukan. Seorang ibu dan anaknya ditabrak langsung oleh masyarakat orang Israel. Ini di West Bank, Bapak Ibu. Begitu pula dengan apa yang terjadi pada Samah Mubarak, seorang pelajar usia 16 tahun. Dia baru selesai menyelambang beliau belum menyelesaikan hafalan Qur'annya 30 juz. Dapat hadiah umrah. Baru pulang umrah dia kembali sekolah. Ini di Ramallah. Ramallah itu belok ke sebelah kanan. Kalau kita ke West Bank, itu belok ke sebelah kanan itu ke Ramallah. Yang ditawarkan oleh PBB, jika Palestina menerima keputusan PBB membagi dua West Bank ke arah sebelah kanan, itu milik Palestina, ibu kotanya Ramallah. Ke kiri itu untuk Israel, ibu kotanya Al-Quds atau Yerusalem. Itu akan membuat kita kehilangan kiblat kita yang pertama. Maka umat Islam Palestina tentu menolak. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini di Ramallah. Samah Mubarak baru pulang sekolah. Dia berpapasan dengan tentara-tentara Israel yang memaksanya membuka cadarnya. Dia tidak terima karena itu adalah kehormatannya. Buka cadar kamu, kalau tidak aku tembak kamu. Silakan, aku tidak takut. Cadarku adalah kehormatanku. Lebih baik aku syahid dengan kehormatanku ketimbang aku tunduk pada kezaliman dan keburukan kemaksiatan kalian.
maka Samah Mubarak meregang nyawa, ditembak peluru panas dari tentara Israel, mengakhiri hidupnya syahid karena beliau istiqomah menjaga cadar. Itu Bapak Ibu sekalian. Sementara kita terlena dengan kesibukan kita masing-masing di rumah kita, dan kita lupa pada kehormatan umat Islam, Islam dan kaum muslimin. Bahkan kiblat kita yang pertama ada dalam ancaman dihancurkan. Ya, Syekh dari Timur Tengah, dan mudah-mudahan Allah lindungi mereka, amin. Bapak Ibu yang mati Allah SWT, tidak terkecuali dengan nasib Masjidil Aqsa hari ini, kiblat kita yang pertama, suatu masjid yang kemuliaannya luar biasa. Bapak Ibu, lupakah kita kemuliaan telah Allah berikan pada Masjidil Aqsa sebagaimana kemuliaan Allah berikan pada bumi-bumi yang lain. Dari area Masjidil Aqsa, areal Masjidil Aqsa ini terdiri dari wilayah, dibentangkan oleh wilayah seluas 14,4 hektar atau 144.000 meter persegi. Di dalamnya terdapat 5 masjid Bapak Ibu. Yang pertama ada Masjid Dome of the Rock. Disebut Masjid Dome of the Rock karena di dalam masjid ini terdapat batu Mi'raj, batu yang dinaiki Rasulullah SAW. Batunya sebesar kubah ini, atau disebut juga Kubatus Sahrah. Masjid yang kedua Masjid Qibli. Disebut Masjid Qibli karena di masjid inilah solat pertama kali menghadap ke Ka'bah, solat asar setelah turun Al-Baqarah 144. Para sahabat yang tinggal di Masjidil Aqsa ini, di Palestina ini, mereka solat pertama kali ke Ka'bah sebelah sini, ke sana, solatnya di sini, maka dinamakan Masjid Qiblat. Di bawah Masjid Qiblat ini ada tangga ke bawah. Nah ini, itu menuju Masjid Al-Aqsa di bawahnya. Di dalam Masjid Al-Aqsa itulah terdapat jet set yang besar. Saya melihat ada 2 jet set di sana. Itulah yang menyalakan listrik Al-Aqsa, karena Israel sudah memutuskan pasokan listrik, sehingga ini listriknya dari jet set tadi. Itu harus pakai minyak. Dan alhamdulillah banyak negara-negara besar yang menyumbang terbesar dana untuk menyalakan listrik ini, termasuk Indonesia, termasuk negara yang terbesar penyumbang minyak jet set ini. Ini nasihat dari Rasulullah SAW kepada Siti Maimunah yang akan dijelaskan oleh Ustaz Doni Widiansa. Ya, Bapak Ibu, kemudian tidak dapat dibayangkan bagaimana besarnya pahala orang yang menyumbangkan hartanya untuk menyalakan ini. Maka dia akan mendapatkan pahala sedekah dan pahala solat dari orang-orang yang solat di semua masjid di Al-Aqsa ini. Masjid Qibli, Dome of the Rock, ya, Masjid Buraq di sini atau Al-Aqsa yang keempat, dan yang kelima Masjid Marwani. Masuknya lewat sini. Di bawah lantai ini ada Masjid Marwani. Di ujung sebelah sini, sudut ini ada Mihrab Siti Maryam. Bapak Ibu yang berminat untuk berangkat ke sana boleh nabung dari sekarang. Alhamdulillah saya sudah dapat izin sudah dapat info dari Mr. Ala. Beliau dari Mesir, tapi beliau punya agensi kita. Beliau adalah salah satu dari pemilik travel yang memberikan pelayanan termasuk pada kami yang mau berkunjung ke bumi para nabi dan rasul. Kita kajian di titik di mana Allah mengutus para nabi dan rasul. Kita ke Jordania, dari Jordan kita ke Palestina, dari Palestina ke Mesir. Dari Mesir baru kita Mekah dan Madinah. Bapak Ibu yang mau berangkat bersama kami silakan. Insya Allah bulan Januari sudah dibuka perjalanan ke sana, plus umrah. Nabung dari sekarang Bapak Ibu ya. Mau berangkat ke sana bersama saya? Kita kajian di negeri para nabi. Kita akan ke titik-titik di mana Allah mengutus para nabi-nabi besar. Termasuk kita lihat bagaimana laut yang dibelah Allah, dan kita silaturahmi ke Firaun. Ada Firaun, masih ada, belum ditelan bumi, masih ada. Tapi silaturahmi untuk mendoakan azab, bukan mendoakan kebaikan. Bapak Ibu mau ketemu Firaun boleh, nanti kita ke Mesir, kita ke museum Firaun. Ya insya Allah, Bapak Ibu nabung dari sekarang ya. Berapa Ustadz? Aduh, jadi promosi ini. Insya Allah Bapak Ibu yang mau, nanti Bapak Ibu mendapatkan kupon komitmen donasi Palestina. Di sana ada nomor telepon. Bapak Ibu bisa nanti menghubungi nomor itu, atau Bapak Ibu bisa menghubungi sahabat yoga, tanyakan kapan berangkat. Insya Allah nanti beliau jadi tim kita di Sumatera Barat. Insya Allah Ustaz Dirga ya, minta bantuannya. Insya Allah Bapak Ibu kita akan berangkat ke sana mudah-mudahan sebelum Palestina dimerdekakan oleh Allah melalui pasukan pembawa panji hitam. Siapa pasukan pembawa panji hitam?
Siapa? Nanti kita bahas lagi kalau kita ketemu lagi. Rasulullah bersabda, "Yakhruju min Khurasan rayatun sud la yarudduha syai'un hatta tunsaba bi Ilya." Akan muncul dari bumi Khurasan para pembawa panji hitam. Tidak ada satupun negara yang bisa mengalahkan mereka. Tidak ada satupun pasukan yang bisa menghentikan langkah mereka sampai mereka menancapkan panji hitam mereka di bumi Ilya, bumi Tuhan. Inilah bumi Ilya. Inilah salah satu kemuliaan Masjidil Aqsa, adalah masjid di mana terakhir kemenangan umat Islam akan didapatkan. Ketika panji hitam itu sampai bertegak berkibar di sini atau di sekelilingnya di luar sana, kata Rasulullah, rontok semua akidah-akidah sesat di muka bumi. Fayakunu dinu kulluhu lillah, maka agama hanya untuk Allah semuanya. Allahu Akbar. Itu panji hitam yang apabila bergerak sejak kemunculannya tidak terkalahkan sampai nanti mereka akan menancapkan panji hitam mereka di sana. Khurasan itu wilayah luas di wilayah yang termasuk Iran, Afghanistan, Balkan. Pusat dari Khurasan, jantung kotanya adalah Afghanistan. Berarti dari Afghanistan ini akan muncul para pembawa panji hitam yang tidak terkalahkan. Sudah ada belum panji hitam itu? Oh, di Solok, Afghanistan. Siapa, Pak? Yakin? Sama. Mudah-mudahan. Karena memang fakta tidak memungkiri Rusia sebagai ikon blok timur conquer power yang berideologikan komunis takluk. tahun 97 ribuan tentara Rusia hengkang dari Afghanistan, mati di tanah Afghanistan. 2015 Amerika lebih buruk lagi, 2450 tentara Amerika mati di bumi Afghanistan. Maka Joe Biden menguatkan kembali perjanjian tahun 2015 di Doha, Qatar, tanggal 22 Februari 2020 disepakati gencatan senjata. Amerika berjanji menarik semua pasukannya dari Afghanistan. Tapi Amerika meminta, Joe Biden meminta kepada Taliban yang dipimpin oleh Hibatullah Akhundzada, pemimpin ketiga dari Taliban, untuk menghentikan semua aksi-aksi kontak senjata. Tidak boleh ada tembakan di semua wilayah yang dikuasai oleh Taliban, dan tidak mengizinkan kepada Al-Qaeda untuk beroperasi di sana. Betapapun itu berat bagi Taliban, saya yakin, karena Al-Qaeda adalah kakak dari Taliban. Bapak-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Dua negara terkuat di dunia kalah sama Taliban. Terbukti kan? Tidak terkalahkan. Berikutnya Taliban berkata, setelah Afghanistan kami bebaskan, berikutnya yang akan kami bebaskan adalah Masjidil Aqsa dan Palestina. Allahu Akbar. Sementara bendera yang mereka bawa adalah panji hitam. Sekarang ini pemimpin Afghanistan, Taliban, Hibatullah Akhundzada, akan membawa panji hitam itu ke sini. Berarti sebentar lagi ya Bapak Ibu ya. Dan Rasulullah bersabda, "Ya Ibnu Hawalah, hai Ibnu Hawalah, jika kamu melihat panji hitam berkibar di bumi Al-Quds, maka kiamat lebih dekat kepada kalian ketimbang pundak dengan kepalamu." Berarti kita tidak lama lagi tinggal di Solok, Bapak Ibu. Masih betah di Solok? Jamaah, masih betah di Solok? Masih? Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan ini. Saya tidak mengatakan Taliban itu pasukan pembawa panji hitam. Kita lihat apa yang Allah tentukan. Jika memang mereka sampai ke sana dan membebaskan Palestina, bisa jadi mereka adalah pasukan kedua setelah Ahlus Syam, Palestina dan Suriah. Di sana ada Izzuddin Al-Qassam dan ada Jabhatun Nusrah, ada Juyushul Islam, ada Ararus Syam di Syam sana. Kemudian ada yang kedua Khurasan dari Afghanistan. Apakah Taliban? Wallahu a'lam shawab. Ini yang ketiga, pasukan pembawa panji hitam dari timur, kata Rasulullah. Rasulullah mengarahkan telunjuknya ke timur. Mudah-mudahan itu Indonesia. Amin. Bapak Ibu yang mati Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu? Bu, lanjut Bu.
Masya Allah. Baik, Bapak Ibu, Nabi Sulaiman pernah Allah berikan 3 permintaan dan Allah mengabulkannya. Ya Sulaiman is'alni salasatan sa'utiha iyak. Hai Sulaiman, mintalah 3 hal, aku akan mengabulkannya. Yang pertama, ya Rabb, atini mulkan allati lam tu'ti qabli wa ba'di qabla sa'ah hatta takuma sa'ah. Ya Allah, berikan aku kerajaan yang besar yang belum kau pernah berikan kepada siapapun sampai hari kiamat. Maka Allah berikan kerajaan yang besar pada Nabi Sulaiman. Semua makhluk Allah perintahkan tunduk pada Nabi Sulaiman, sampai jin, ifrit, dedemit, amit-amit ikut Nabi Sulaiman. Burung pun menjadi pasukan Nabi Sulaiman. Betul? Bukan hanya manusia. Dan Allah perintahkan air dan angin tunduk kepada Nabi Sulaiman. Maka cukup Nabi Sulaiman duduk di atas permadaninya, terbang tuh, ya, keliling, infeksi ke seluruh wilayah. Maka bisa berjalan di atas air karena Allah perintahkan air dan angin tunduk pada Nabi Sulaiman. Bukan sihir. Innaha laisa bisihr. Kemudian yang kedua, Nabi Sulaiman berkata, ya Rabbi, ij'alni malikan adilan kama tarda. Jadikan aku pemimpin yang adil ya Allah, sebagaimana keadilan yang kau keridhoi dan kehendaki. Maka Nabi Sulaiman menjadi raja yang paling adil. Saking adilnya, semut pun merasakan keadilan Nabi Sulaiman. Betul? Di Indonesia, semut merasakan keadilan? Jangankan semut, ulama aja. Ulama aja? Dia. Alhamdulillah dibebaskan ya. Nah, tinggal imam besar, mudah-mudahan dibebaskan. Amin. Apalagi masalahnya kan? Itu bukan kasus hukum. Itu yang ketiga, ya Rabb, la tada'ala ahadin alladhi yazuru masjid hadha wa yatubu 'alaika 'ala dhunubih summa yusalli fihi wa la rak'atain illa an tahutta anhu khataya qabla an yakhruja min hadzal masjid. Ya Allah, jangan kau biarkan sepeninggalku sampai hari kiamat, siapapun ya Allah yang berkunjung ke masjidku ini, bertobat atas dosa-dosanya di masjidku ini, walaupun cuma 2 rakaat lalu dia sholat di sana, melainkan kau hapuskan semua dosa-dosanya sebelum keluar dari masjid ini. Inilah keutamaan kita berkunjung dan sholat di sana. Datang kita berziarah karena ittiba kepada perintah Allah dan Rasulnya. Bertaubat kita di lingkungan yang ada dalam garis merah ini, dan sholat di sana walaupun cuma 2 rakaat. Keluar dari masjid ini, habis dosa-dosa kita, bersih tanpa dosa. Nabung dari sekarang Bapak Ibu, rasakan bagaimana karomah dan berkahnya kita ibadah di masjid ini. Tidak kalah dari karomah dan mulianya ibadah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ada jaminan seperti itu kalau kita sholat di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi? Tidak ada, kecuali di titik-titik tertentu. Seperti di Raudhah ada jaminan seperti itu. Kemudian di Multazam ada jaminan seperti itu. Sama-sama mulianya, dan ini tidak kalah mulianya. Jadi nabung Bapak Ibu dari sekarang ya. Mau berkunjung ke sana? Nah, Bapak Ibu bisa menghubungi sahabat yoga atau bisa menghubungi sahabat Atazan, nanti bisa konfirmasi setelah acara. Insya Allah tahun depan kita akan mulai coba berangkat. Saya sudah ada dapat kabar dari Mesir untuk bisa berkunjung ke sana. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita doakan ya. Tapi itu tadi harus divaksin. Baik Bapak Ibu, lalu bagaimana kondisi masjid kita hari ini? Inilah nasib masjid kita hari ini Bapak Ibu. Ketika Rasulullah SAW Isra Miraj, Rasulullah memasuki Masjidil Aqsa lewat pintu ini. Ini adalah Babul Maghribah. Ini adalah satu-satunya dinding yang dianggap suci oleh Israel, Zionis Yahudi. Orang-orang Yahudi menganggap ini suci karena ini adalah dinding yang menurut klaim mereka yang tersisa dari istana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Maka dinding ini mereka jadikan sebagai dinding tempat mereka melakukan ibadah ratapan, wailing wall. Mereka meratapi hancurnya istana raja mereka. Sementara Rasulullah memasuki masjid ini lewat pintu ini, maka ini namanya pintu Babul Maghribah. Dinding ini beliau namakan Haitul Buraq, dinding Buraq. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, umat Islam Palestina yang boleh sholat di sini hanya kakek-kakek dan nenek-nenek. Yang muda tidak boleh. Ada orang Palestina yang muda sholat di sini, mati itu, ditembak. Beberapa kali kami berkunjung ke sana, selalu teringat. Terakhir tahun 2020 kami dijaga oleh tentara. Heran, kok banyak tentara Israel di sana? Ternyata ada pemuda yang ditembak mati 3 di dalam sini. Di luar ada 2 orang, sehingga genap ada 5 orang yang syahid ditembak oleh Yahudi. Bapak Ibu, mau Jumatan di bulan Ramadan saja mereka bertaruh nyawa seperti ini Bapak. Yang muda-muda mereka sholat di luar, sampai taraweh pun di luar.
Dan itu pun dijaga. Kalau mereka bubar, ya suruh bubar. Tidak mau bubar, dipukul sampai berdarah-darah, Bapak Ibu. Inilah suasana Ramadan di Palestina, Gaza khususnya. Dan ini adalah paket-paket yang diberikan Israel, paket Ramadan untuk Gaza. Seperti inilah. Rasulullah SAW bersabda, "Yushiku an tada' alaikumul kama tada' al-akalatu ila qas'atiha." Umatku akan dimangsa oleh bangsa-bangsa di muka bumi seperti hidangan yang siap disantap oleh para pemangsanya. Min kilatin nahnu yawma idin ya Rasulullah. Apakah jumlah kami sedikit ya Rasulullah hingga kami dimangsa, disantap oleh para pemangsa, oleh musuh-musuh kami di muka bumi? Bala antum yawma idin kasir. Bahkan jumlah kalian mayoritas di muka bumi. Walakinakum ghutha'un ka ghuthai sail, tapi kalian seperti buih di lautan. Tinggi menakutkan, begitu sampai di pantai hilang tanpa jejak, tanpa bekas. Atau seperti pasir di tepi pantai terhampar luas, diambil di lemas-lemas hancur berkeping-keping. Kita kuat, kita banyak mayoritas, tapi kita tidak punya kekuatan. Sampai kehormatan kita diinjak-injak pun. Ulama kita pun ditangkap dan tidak bisa membelanya. Inilah ketika kita berpecah belah, hilang izah kita di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Inilah efek buruk dari perpecahan. Tinggalkan semua ambisi-ambisi politik kita, kembali kepada izah kita sebagai ummatan wahidah dengan berjamaah. Betul? Allahu Akbar. Mereka bangga menjadi syuhada, betapapun mereka terkoyak tubuh mereka, karena mereka yakin akan apa yang Allah janjikan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaktuluna wa yuqtalun wa'dan ali haqqan fit Taurati wal Injil. Al-ayat. Sungguh Allah telah membeli jiwa dan harta orang-orang beriman, dan Allah bayar dengan surga. Mereka membunuh atau dibunuh, sudah jelas janji yang Allah berikan pada mereka, surga. Itulah ketetapan Allah di dalam Quran, Taurat, Injil, dan Zabur. Jadi apa yang kita khawatirkan, Bapak Ibu? Kita hidup mulia di jalan Allah, mulia, dapat surga. Kita berjuang jalan Allah, syahid, itu adalah hak kita, dan itu adalah kemuliaan di sisi Allah. Baik Bapak Ibu, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan apa yang saya sampaikan ini. Satu kabar gembira yang membuat kita bangga menjadi Muslim Indonesia, Bapak Ibu. Apakah kita memang termasuk bangsa yang akan membebaskan dunia? Insya Allah. Kita sedang diuji dengan hadirnya ujian yang sangat besar bagi kita. Apa itu ujian yang sangat besar bagi kita? Rasulullah SAW bersabda. Saya tidak pakai mic, mohon maaf. Rasulullah SAW bersabda, "La taqumu sa'atu hatta tuqatilu qauman sigorul a'yun juluduhum ahmar zungfal uruf wa wujuhum kal majanil mutrakah." Kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian berperang dengan satu bangsa, sipit mata mereka, merah kulit mereka, pesek hidung mereka, dan lebar wajah mereka. Siapa bangsa yang Rasul maksudkan? Saya tidak menyebutkan nama itu ya, tapi para ulama yang menyebutkan ya. Artinya, jika memang Allah menakdirkan bangsa ini sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, beberapa ulama yang hadir bersama kami, sholat berjamaah bersama kami di Indonesia, kita undang Bapak Ibu guru-guru kami. Ada Syekh Ali Yaqub Al-Abasi, ada Syekh Abu Bakar Al-Awawidah, ada Dr. Yusuf Abu Sunainah. Itu dosen-dosen kami, guru-guru kami. Hadir mereka ke Indonesia, mereka membuat kami bangga. Apa bangganya kami atas apa yang mereka katakan? Beliau-beliau ini mengatakan, ala kulli biladin alladina yaqbaluna al-islam dinahum antum ya Indonesia lam yahtarkullahu li jadi hadad dinah qabla sa'ah. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal kalian Nusantara, tinggal kalian Indonesia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Arab sudah di masa Rasulullah dan para sahabat, 610 sampai 632 Hijriah, 6 Masehi, 632 Masehi. Sudah dilanjutkan oleh para sahabat 30 tahun Khulafaur Rasyidin sampai 661 Masehi. Afrika sudah di masa Salahuddin Al-Ayyubi, pusatnya di Mesir. Dunia dikuasai umat Islam, perang salib dimenangkan umat Islam, betul? Eropa sudah di masa Muhammad Al-Fatih. Di usia yang ke-22 tahun beliau menguasai 21 negara, pusatnya di Turki Utsmani Konstantinia.
tinggal Asia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Hadirnya bangsa yang satu ini mungkin merupakan cara Allah menguji kelayakan. Pantaskah kita memimpin dunia? Jawabannya, jika kita bisa mempertahankan NKRI dari Sabang sampai Merauke, sebagaimana dulu para pejuang pahlawan nasional kita menjaganya dari Belanda dan Jepang, maka itu pertanda kita layak berbaris bersama Khurasan dan Ahlu Syam. Allahu Akbar. Siri-siri Palestina. Halo, jamaah masih ada? Kita semangati saudara-saudara kita di Palestina sampai kita hadir berjuang bersama mereka. Siap? Angkat tangannya. Yakin Allah Maha melihat? Yakin Allah Maha mendengar? Ya Allah, terimalah ini ikrar kami ya Allah. Kuatkan sampai kami syahid di jalan-Mu. Allahu Akbar. Ikuti saya. Siri-siri Palestina. Siri-siri Al-Quds. Siri-siri Aqsa. Biruh bidam nafika ya Aqsa. Biruh bidam nafika ya Aqsa. Allahu Akbar. Siap bebaskan Al-Aqsa dengan darah dan harta kita, bahkan nyawa kita. Allahu Akbar.